percakapan yang sangat bagus, Romo. Siapapun yang melihat kejadian tadi, pasti mereka tidak akan menyangka kalau kedua mata Romo itu buta. Apa maksud ucapanmu? Justru sebaliknya aku yang bertanya, Romo. Kenapa Romo melakukan semua ini? Romo tidak usah kaget kalau aku sudah mengetahui semua rahasia Romo. Jadi, ini merupakan jebakan darimu? Aku tidak menjebak Romo. Aku menggunakan cara ini untuk memaksa Romo mengatakan yang sejujurnya bahwa Romo itu bukan buta. Sejak kapan kamu mengetahui ini? Belum lama, Romo. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Baiklah. Benarkah Romo ingin tahu apa yang akan aku lakukan? Baiklah. Inilah yang akan kulakukan. Romo pasti menyangka aku akan melakukan ini. Tidak, Romo. Aku tidak menyangka, Romo. Aku benar-benar kecewa. Aku pikir Romo dengan tulus menerimaku sebagai menantu. Tapi ternyata Romo pura-pura buta untuk mengawasiku. Baiklah, kalau itu yang Romo inginkan. Apa ini? Itu tanda keputusanku, Romo. Aku akan kembalikan Kadipaten Manguntur ini ke tangan Romo. Aku pulang ke Kurawan tanpa istriku Dewi Padmini. Tugasku di Kadipaten Manguntur sudah selesai. Sudah saatnya aku membangun kadipatenku sendiri. Untuk itu, aku akan mengembalikan Kadipaten Manguntur kepada yang lebih berhak, yaitu Romo Kanjeng Tumenggung Kebowinara. Romo, setelah kembalinya Kadipaten Manguntur ke tangan Romo, aku sangat berharap Kadipaten ini akan lebih makmur lagi. Terima kasih. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Selain daripada itu, sekembalinya kamu ke Kurawan, saya mengharapkan bisa menjadikan Kurawan adalah kadipaten yang ditakutin, yang dinilai lebih. Perdamaian antara Kurawan dan Manguntur bisa berjalan lebih langgeng, sehingga kedua kadipaten ini bisa damai, rukun, dan sentosa. Aku juga berharap seperti itu, Romo. Hidup Manguntur! Hidup Kurawan! Hidup Kurawan! Hidup Manguntur! Hidup Manguntur! Romo, sudah saatnya untuk aku pergi, Romo. Aku mohon diri. Terima kasih. Terima kasih. Saya minta maaf kalau ada kekhilafan. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa, pintu Kadipaten Manguntur terbuka. Benarkah Kanjeng Respati akan segera meninggalkan Manguntur? Betul. Mulai sekarang, kamu tidak perlu khawatir dan takut akan permintaannya lagi. Tapi, apakah Kanjeng tidak merasa ini aneh? Kenapa Kanjeng Respati pergi begitu saja tanpa membawa Kanjeng Padmini? Bukannya kemarin, dia masih memaksa hamba agar bisa memiliki perasaan Kanjeng Padmini. Kamu benar. Aku juga merasa heran kenapa dia tiba-tiba melakukan itu. Hanya saja ada kesalahpahaman di antara kita. Ternyata dia tidak sejahat yang kita kira. Apa iya kami sudah salah paham dengan Kanjeng Respati? Tapi kalau benar, kenapa waktu itu dia menginginkan kematian Kanjeng Padmini dan Paman Linggu Sukma? Apa mungkin Kanjeng Respati merencanakan sesuatu yang lain? Lalu bagaimana dengan Bopo? Kamu tidak perlu takut.
Aku sudah mengutus prajuritku untuk membebaskan Bopong. Terima kasih banyak, Kanjeng. Hamba tidak akan pernah melupakan kebaikan Kanjeng. Dan hamba pasti akan terus berusaha membalasnya. Kamu tidak perlu sungkan. Tapi kalau kamu mau membalasnya, aku punya satu permintaan. Apa itu, Kanjeng? Tinggal di istana ini untuk menemani putri Purpat ini. Kamu mau? Seperti yang pernah aku bilang sebelumnya, hamba sudah menganggap Kanjeng Ratu ini sebagai biung hamba sendiri. Jadi, hamba akan dengan senang hati menerima pekerjaan ini. Tempat ini memang biung kamu, Ratu. Tapi aku belum bisa mengatakannya sekarang. Karena aku harus menemukan bukti terlebih dulu. Dengan begitu, aku bisa membongkar kebohongan Parwati sebagai cucu palsuku dan mengembalikan hak dan posisimu sebagai cucuku yang asli. Parwati, gawat, Parwati, gawat. Biung, ada apa sih? Keboh Winara, dia sekarang sudah bisa melihat dan kembali berkuasa di Manguntur ini. Ayo, bantu Biung berkemas. Ayo, kita harus pergi dari sini. Ayo, cepat. Aduh, Biung, tunggu dulu. Jelaskan padaku, ada apa sebenarnya? Jangan tergesa-gesa. Bukan lebih bagus kalau misalnya dia berkuasa di Kadipaten ini? Ya, itu bagus kalau dia tidak bisa melihat. Jangan lupa, kalau dia melihat wajahmu, dia bisa mengenali kalau kamu itu bukan cucunya yang asli. Jadi sebelum kebohongan kita terbongkar, ayo kita harus segera menyelamatkan diri. Ayo bantu Biung. Biung, tidak. Tenang dulu. Aku tahu bagaimana caranya untuk tetap tinggal di istana ini. Bagaimana caranya? Lewat Dewi Padmini.
Hari ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidup. Itu dikarenakan kita sudah meresmikan pernikahan kita. Itu artinya kita tidak akan terpisahkan lagi, sayang. Ada apa ini? Kamu kenapa? Apa yang terjadi? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Bodoh! Bodoh! Bodoh sekali! Kenapa aku baru menyadari kalau Tugu Winarang itu telah membohongiku? Dia pura-pura buta! Aku tidak akan membiarkan. Aku Byakta. Aku bersumpah tidak akan membiarkanmu, Tugu Winarang. Parwati, gawat! Gawat, Parwati, gawat! Biyung, ada apa sih? Kebo Winarang, dia sekarang sudah bisa melihat dan kembali berkuasa di Manguntur ini. Ayo, bantu Biyung berkemas. Ayo, kita harus pergi dari sini. Ayo, cepat. Ayo, Biyung, tunggu dulu. Jelaskan padaku, ada apa sebenarnya? Jangan tergesa-gesa. Bukannya lebih bagus kalau misalnya dia berkuasa di kadipaten ini? Ya, itu bagus kalau dia tidak bisa melihat. Jangan lupa, kalau dia melihat wajahmu, dia bisa mengenali kalau kamu itu bukan cucunya yang asli. Jadi sebelum kebohongan kita terbongkar, ayo kita harus segera menyelamatkan diri. Ayo bantu Biyung. Biyung, tidak. Tenang dulu. Aku tahu bagaimana caranya untuk tetap tinggal di istana ini. Bagaimana caranya? Lewat Dewi Padmini. Aku ini putrimu, Biyung. Bukan, kamu bukan putriku. Kamu siapa? Biyung, kenapa? Aku ini putrimu, Biyung. Jangan sentuh aku. Biyung, aku hanya ingin peluk Biyung. Jangan bilang kamu putriku. Tidak, Biyung. Aku bukan Biyungmu, tidak. Biyung, kenapa, Biyung? Aku ini putrimu, Biyung. Biyung, tenang, Biyung. Lepas. Pergi kamu. Biyung, pergi kamu jauh-jauh dari aku. Jauh-jauh dari aku, jangan sentuh aku. Jangan ingin peluk Biyung. Biyung, tidak, kamu bukan putriku. Kanjeng Putri tidak apa-apa kan? Biyung, baik-baik saja kan? Tolong aku. Dia menggangguku. Dia mengaku-ngaku sebagai putriku. Tolong usir dia.
Pergi Parwati, cepat pergi. Jangan ikut campur kamu. Minggir. Jahat, gadis jahat. Gadis jahat kamu. Jahat kamu. Jahat. Pergi kamu. Pergi. Pergi kamu. Jahat kamu. Jahat. Sudah Kanjeng. Sekarang sudah tidak apa-apa. Siapa dia? Parwati bagaimana? Bagaimana rencanamu dengan Padmini? Berhasil kan? Apanya yang berhasil, Biung? Aku malah kena pukul. Apa? Kena pukul? Kenapa bisa seperti itu? Bukankah kemarin kamu bilang kalau Padmini sudah menganggapmu seperti putrinya? Itu dia, Biung, yang bikin aku bingung. Sepertinya ada yang tidak beres, Biung. Dia itu kadang waras, kadang gila. Tidak jelas, Biung. Sudahlah, kita tidak perlu memikirkan hal itu. Yang penting sekarang bagaimana supaya rahasia kita tidak terbongkar dan kita tidak terusir dari istana ini. Biung, tenang saja. Kita kan masih punya kalung itu. Dan kalung itu akan membuktikan akulah putri yang asli. Aku yakin Kanjeng Kebawinarang tidak akan mempersoalkan itu, Biung. Waktu dia buta saja, dia mengenali kalung itu. Apalagi sekarang, dia kan bisa melihatnya. Iya kan, Biung? Ya, kamu benar juga. Kenapa Biung tidak terpikir hal itu ya? Tapi sekarang kita harus bersikap seperti biasa, Biung. Agar mereka semua tidak curiga pada kita. Dan aku harus menjauhkan Rati dari Padmini. Kalau tidak, kita bisa bahaya, Biung. Ya. Kanjeng Putri tidak perlu takut. Di sini aman. Jadi Kanjeng Putri bisa beristirahat dulu. Hamba pamit dulu, Kanjeng. Hei, tunggu. Kamu di sini saja temani aku. Jangan pergi kemana-mana. Aku takut gadis jahat itu nanti datang lagi dan menggangguku. Gadis jahat? Tapi dia bukan gadis jahat, Kanjeng Putri. Dia itu anak dari Kanjeng Putri sendiri. Apa Kanjeng Putri lupa? Tidak mungkin. Dia bukan anakku. Dia bukan putriku. Putriku tidak mungkin sejahat dia. Tenanglah, Kanjeng. Hamba yang salah. Hamba mohon maaf. Sekarang Kanjeng Putri tenangkan diri dulu ya. Aneh. Kenapa sikap Kanjeng Putri pada Parwati tiba-tiba berubah begini? Padahal bukannya mereka kemarin sangat akrab. Kenapa sekarang berbeda? Apa yang sebenarnya sudah terjadi pada Kanjeng Putri? Eyang, aku sangat senang Eyang sudah bisa melihat lagi. Apalagi sekarang Eyang sudah bisa menguasai istana ini lagi. Eyang juga senang, sayang. Dengan begitu, Eyang bisa melihat wajah cucu Eyang yang selama ini Eyang rindukan. Dan saat ini, keinginan Eyang terwujud. Eyang bisa melihat kamu. Berarti kecemasan Biung tidak terjadi. Kakek tua ini tidak mengenaliku. Dia tidak tahu kalau aku ini bukan cucunya yang asli. Kok wajahmu bersedih? Kenapa, sayang? Bagaimana aku tidak sedih, Eyang? Biungku. Sekarang dia sakit. Dan dia melupakan aku begitu saja, Eyang. Tentu saja Padmini tidak mengenalimu. Karena kamu memang bukan putrinya. Jangan khawatir, sayang. Nanti kalau biungmu sembuh, pasti dia akan mengenalmu lagi. Bagaimana dia bisa mengenaliku lagi, Eyang? Jika ada seseorang yang terus-terusan mempengaruhinya. Apa maksudmu dengan orang mempengaruhinya? Dan siapa dia? Rati, Eyang. Rati? Iya, Dayang yang Eyang kerjakan kemarin. Dia itu tidak suka melihat kedekatanku dengan Biung, Eyang. Dan dia berbicara macam-macam pada Biung. Hingga Biung membenciku, Eyang. Eyang, aku mohon, Eyang. Eyang harus pecat dia. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa, Eyang? Dia kan hanya seorang Dayang. Rati itu bukan seorang Dayang biasa. Dia itu Apa maksud Eyang? Siapa dia, Eyang? Gawat. Aku keceplosan. Bagaimana ini? Kalau sampai Parwati tahu Narirati cucuku, mungkin dia akan mencelakai Narirati. Ini tidak boleh terjadi. Bukan begitu. Maksudku begini. Biungmu itu sangat menyukai Rati. Kalau yang pecat dia, penyakit biungmu akan bertambah parah.
Iya tapi Eyang. Sudahlah cukup. Mungkin ini hanya kesalahpahaman antara kamu dan Rati. Sudahlah, lupakan saja. Sial, aku gagal mempengaruhi kakek tua ini. Tapi kenapa perempuan gila dan kakek tua ini sepertinya sangat menyayangi Rati? Dan mereka memperlakukan Rati dengan sangat istimewa. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Rati? Aku harus lebih hati-hati lagi. Jangan sampai Parwati mencurigai dari Rati itu cucuku. Kawas! Tunggu Kawas, ada berita yang harus Kawas ketahui Kawas. Berita besar? Berita besar apa? Respati sekarang sudah menyatakan mundur dari Manguntur dan kembali ke Kurawan Kawas. Benarkah? Apa Paman yakin? Tentu saja ponakan. Berita ini Paman dapatkan dari orang yang sangat terpercaya di Manguntur. Jadi Paman tidak mungkin salah. Tidak mungkin. Kalau begitu tunggu apa lagi? Kita kembali ke sana dan menduduki Manguntur. Ya. Tidak semudah itu, Kanjeng. Kurang ajar. Untuk apa kamu datang ke sini? Tunggu Romo, apa yang mau Romo lakukan? Jangan ikut campur langsung. Dia ini sudah merusak hubunganmu dengan Pangeran Bentar. Romo salah. Dari awal, aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Pangeran Bentar. Dan aku menikah dengannya juga, itu karena desakan Romo. Kamu? Sudahlah, Kanjeng. Sekarang bukan waktunya untuk membahas masalah ini. Hamba datang ke sini hanya untuk mengingatkan. Kanjeng Respati itu bukanlah orang yang bodoh. Jadi sebaiknya kita bertindak hati-hati. Bisa jadi ini adalah jebakan untuk membuat kita keluar dari tempat persembunyian kita, Kanjeng. Dengan begitu, dia akan lebih mudah menangkap kita. Lalu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sekarang yang harus kita lakukan adalah menunggu. Itu bisa lebih aman buat kita. Aku sependapat dengan Bandawa, Romo. Dalam hal ini, kita tidak boleh gegabah. Bisa-bisa kita malah tertangkap semuanya. Terimalah salam hormat, Guru. Marilah, Respati. Romo senang sekali bisa bertemu dengan putraku, Respati. Iya, Romo. Apalagi ini, kamu sudah membuat harum nama besar Kadipaten Kurawan. Romo benar-benar bangga dengan kamu, Respati. Ada satu hal yang ingin Romo ketahui. Kamu kan sudah menguasai Manguntur. Lalu kenapa kamu tinggalkan begitu saja? Apa yang telah terjadi? Bukannya kamu sudah berjanji ingin membalas dendam dengan mereka? Benar sekali, Romo. Untuk itulah aku datang kemari. Bagus, bagus. Kamu adalah putraku yang pantas dibanggakan. Lalu apa rencanamu? Rencanaku akan mengambil alih Kurawan. Bagaimana, Romo? Kamu jangan bercanda, Respati. Mengambil alih Kurawan, itu sama saja kamu ingin menggulingkan Romo kamu sendiri, Respati. Tapi memang itulah tujuanku, Romo. Romo kan sudah tua. Jadi sudah seharusnya Romo istirahat. Jangan kamu. Jaga ucapanmu. Bagaimana, Romo? Bawa dia. Aku sudah menguasai Kurawan.
Percuma, Romo. Percuma saja. Romo tidak bisa melepaskan totokanku. Aku menggunakan totok berantai, Romo. Aku menotok semua saraf Romo. Tidak semua orang bisa melepaskan totokan itu, Romo. Salah-salah. Romo bisa lumpuh selamanya. Aku tahu. Romo pasti bingung siapa aku sebenarnya. Tebakan Romo benar. Aku bukanlah Respati, Romo. Aku adalah saudara kembar dari Respati. Kedatanganku kemari untuk membalaskan semua dendamku. Apa Romo lupa? Penderitaan aku dan Biung itu akibat perlakuan Romo. Aku ingin Romo merasakan apa yang kita rasakan. Romo tidak usah takut. Aku tidak akan membunuh Romo sekarang. Aku hanya mengurung Romo di sini sampai Romo melihat kehancuran Kadipaten Kurawan. Silakan, David. Terima kasih. Bagaimana Tabib? Apa Tabib sudah mengetahui penyakit Romo? Ampun, Kanjeng. Denyut nadi Kanjeng Tumenggung sangat aneh. Begitu juga dengan aliran darahnya. Hamba rasa ada sesuatu yang menyumbatnya. Tapi ini bukan karena penyakit, melainkan akibat dari totokan yang berantai. Totokan berantai? Siapa yang telah berani melakukan ini? Orang yang melakukan ini pasti bukan orang sembarangan dan memiliki ilmu yang sangat tinggi dan hebat. Tapi Kanjeng tidak perlu khawatir. Meskipun totokan berantai sangat sulit dibebaskan dan jarang sekali ada orang yang bisa melakukannya, tapi hamba yakin hamba bisa melakukannya. Meskipun butuh waktu yang lama. Kalau Kanjeng mengizinkan, hamba akan coba. Tidak perlu. Tapi, apa kamu tidak mengerti apa yang kubilang? Tidak perlu. Tapi, baiklah. Aku akan memudahkanmu supaya kamu mengerti dengan maksudku. Bawa dia masuk. Istriku, adikku. Ayo, ayo diam. Jangan mendekat. Atau pedang prajuritku akan memotong leher anakmu. Kenapa Kanjeng melakukan ini pada istri dan anak hamba? Apa salah mereka, Kanjeng? Mereka tidak bersalah. Tapi dikarenakan mereka adalah keluargamu. Aku bisa saja membebaskan mereka. Tapi dengan satu syarat. Kamu bilang kepada seluruh rakyat Kurawan kalau Romoku tidak bisa lagi memerintahkan Kadipaten Kurawan. Bagaimana? Penyakit Kanjeng Tumenggung sudah menyebar ke seluruh persendian. Mungkin inilah yang menyebabkan Kanjeng Tumenggung tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan mengalami kelumpuhan total. Dari hasil pemeriksaan hamba, penyakit Kanjeng Tumenggung tidak bisa disembuhkan. Jadi kemungkinan Kanjeng Tumenggung tidak bisa disembuhkan. Tapi bukankah sebelumnya Kanjeng Tumenggung itu baik-baik saja? Kenapa bisa mendadak terserang penyakit itu tadi? Apa kamu yakin dengan hasil pemeriksaan itu? Hamba sudah melakukan pemeriksaan dan sangat teliti. Tapi ini penyakit langka.
yang menyerang secara tiba-tiba dan tidak ada obatnya. Kalian sudah dengar belum tentang sakitnya Kanjeng Tumenggung dan Ayaksa? Iya, aku dengar. Kasihan ya Kanjeng Temenggung. Padahal selama ini sepertinya Kanjeng Temenggung itu sehat-sehat saja. Tiba-tiba saja jatuh sakit. Tapi apa kalian tidak merasa aneh? Coba kalian pikir. Kenapa jatuh sakitnya Kanjeng Tumenggung bisa tepat pada saat kembalinya Kanjeng Respati? Apa ini tidak aneh namanya? Gus, kalau bicara hati-hati kamu. Kalau Kanjeng Respati tahu, bisa mampus kamu. Iya, Mas. Kanjeng, salam hormat Kanjeng. Mas, cepat tinggalkan tempat ini. Mungkin dugaan kita benar, Kakang. Kanjeng Respati palsu sudah melakukan sesuatu pada Kanjeng Tumenggung dan Adiaksa. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus cari cara untuk membantu Kanjeng Tumenggung. Iya, Dimas benar. Tapi sebaiknya Dimas tunda dulu rencana ini sampai keadaan Dimas benar-benar pulih. Kalau memaksakan diri bukan tidak mungkin kejadian seperti ini itu akan terulang lagi. Aku takut tidak bisa menyelamatkan Dimas dengan pasukan yang begini banyak, Dimas. Kalau saja ada Kamandanu di sini, pasti dia bisa membantu kita, Kakang. Ya, ayo Dimas. Maaf Kanjeng, mereka berhasil lolos. Kalian semua bodoh! Kanjeng Putri, Pandawa. Selama ini, hamba dibutakan dengan cinta Narirati. Ternyata dia tidak sungguh-sungguh mencintai hamba. Hamba sadar, cinta Kanjeng Putri pada hamba jauh lebih besar dibandingkan cinta Rati. Maafkan atas semua kesalahan hamba. Izinkan hamba untuk mencintai Kanjeng Putri. Hentikan, Pandawa. Hentikan! Hentikan, Pandawa! Hentikan, Pandawa! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Hentikan, Pandawa! Hentikan! Tega sekali kamu berbuat itu padaku. Apa yang membuat kamu meragukan cintaku, Pandawa? Aku sangat mencintai kamu. Sudahlah, Ranti. Buang jauh-jauh rasa cintamu ini.
Karena cintamu hanya akan membawa kesialan pada Bandawa. Lupakan aku, Rati. Biarkan aku bahagia dengan Kanjeng Putri. Tidak, kamu hanya mencintai aku. Kamu hanya mencintai aku. Aku mimpi buruk, Pak Lasri. Bandawa bilang dia ingin bahagia bersama Kanjeng Putri Laksmi. Katakan padaku, apa mungkin dia mengkhianatiku? Kamu ini bicara apa sih, Rati? Kenapa kamu jadi meragukan cinta Bandawa? Takut, Pak Lasri. Aku sangat takut kehilangan Bandawa. Percayalah padaku, sampai kapanpun Bandawa akan selalu mencintai kamu. Apa yang Kanjeng Putri lakukan di sini? Aku kesepian, Bandawa. Aku mau kamu menemaniku malam ini. Jangan gila, Kanjeng Putri. Gimana harga diri dan kehormatan Kanjeng Putri sebagai seorang perempuan? Tidak seharusnya Kanjeng Putri melakukan ini. Di hadapanmu, harga diri dan kehormatanku sudah kubuang jauh-jauh. Aku rela melakukan apapun, karena aku hanya menginginkan dirimu, Bandawa. Sepertinya otak Kanjeng Putri mengalami gangguan. Sebaiknya Kanjeng Putri pergilah ke tabib. Kamu menganggapku gila? Iya, Bandawa. Aku memang sudah gila. Dan itu semua karena dirimu. Apa yang harus aku lakukan, Bandawa? Supaya kamu mencintai aku. Ingat, Kanjeng Putri sudah mempunyai suami. Tunggu, Bandawa. Aku tidak peduli sama lelaki itu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak peduli pada Pangeran Bentang. Aku hanya menginginkan dirimu. Lepaskan, Kanjeng Putri. Lepaskan. Tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Lepaskan. Kalau tidak, hamba akan bertindak kasar. Silahkan. Mati di tanganmu pun aku rela, Bandawa. Kanjeng Putri sendiri yang memaksa hamba melakukan tindakan kasar ini. Jadi, jangan pernah menyalahkan hamba. Ini sudah malam, kenapa kamu belum tidur? Perasaanku benar-benar cemas, Pak Lasmi. Aku terus saja memikirkan Bandawa. Bagaimana ini? Bagaimana jika semua mimpiku itu benar? Mimpi itu hanya bunga tidur, Rati. Tapi perasaanku benar-benar cemas, Pak Lasmi. Tolong bantu aku, agar aku bisa bertemu dengan Bandawa. Rati, ini sudah larut malam. Kalau kamu tetap bersikeras untuk pergi, itu tidak akan baik buat kamu. Ayo kita masuk. Ayo, Rati. Rati? Bandawa? Kenapa belum tidur? Aku pikir kamu... Anting ini, aku sangat mengenal anting ini. Ini anting yang biasa dipakai oleh Kanjeng Putri Laksmi. Bagaimana bisa anting itu ada di bajuku, Rati? Seharusnya aku yang bertanya, Bandawa, bagaimana bisa anting ini ada di baju kamu? Apa kamu telah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya kamu lakukan? Apa maksud kamu, Rati? Apa kurang jelas?
dan Kanjeng Putri tidak pernah melakukan perbuatan apapun, apalagi perbuatan kotor, Rati. Siapa yang tahu kalian berdua telah melakukan perbuatan apa? Kanjeng Putri Laksmi sangat menjilai kamu, Bandawa. Dan mungkin saja kamu terperdaya olehnya. Aku sungguh tidak percaya kamu meragukan aku, Rati. Bagaimana bisa aku mempercayai kamu? Sementara kalian berdua akhir-akhir ini sangat dekat. Dan bahkan sampai dekatnya, kamu mengabaikan aku. Apa kamu tahu rasanya diabaikan oleh orang yang kamu cinta? Rasanya sakit, Bandawa. Saat itu aku benar-benar cemburu. Tapi aku terus berusaha menahannya. Maafkan aku, Rati. Maafkan aku. Aku sudah menyakiti hatimu. Kamu menyukai Kanjeng Putri Laksmi, kan? Katakan dan jujur, Bandawa. Katakan. Agar aku bisa dengan mudah melepaskan kamu. Apa maksud kamu, Rati? Kamu ingin melepaskan cintaku? Itu maksud kamu? Untuk apa lagi kita bertahan jika kamu sudah tidak menyukaiku? Jika Kanjeng Putri Laksmi bisa membuat kamu bahagia, maka aku tidak akan pernah menghalangi kamu, Bandawa. Rati, dengarkan aku. Sejak aku mengenalmu, bahkan sampai malam ini pun, cintaku padamu tidak akan pernah berubah sedikit pun, Rati. Sang Hyang Widila yang akan menjadi saksi cintaku padamu, yang hanya aku serahkan seluruhnya untukmu, Rati. Entahlah, Bandawa. Apa aku bisa mempercayai kamu lagi? Rati! 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 Rati, jangan pernah kamu merusak rasa cinta kamu terhadap Bandawa hanya karena rasa cemburu kamu. Bandawa mengkhianatiku, Pak Asri. Dia membagi cintanya dengan gadis lain. Aku yakin Bandawa tidak mungkin seperti itu. Itu mungkin hanya perasaan kamu saja, Rati. Bagaimana dengan anting ini? Anting ini sudah cukup menjelaskan bahwa ada sesuatu di antara mereka. Anting? Anting ini bukan berarti apa-apa, Rati. Kamu tahu kan, kalau Kanjeng Putri Laksmi itu sangat mencintai Bandawa. Jadi dia mungkin saja melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi apa? Kamu masih meragukannya. Rati, dengarkanlah kata hati nurani kamu. Maafkan aku, Bandawa. Maafkan aku karena telah meragukan kamu. Jangan pernah sedikit pun kamu meragukan aku, Rati. Karena apapun yang terjadi, cintaku padamu tidak akan pernah berubah. Maafkan aku, Bandawa. Aku ini memang terlalu bodoh. Aku terlalu menuruti perasaanku yang curiga. Itu justru dapat menghancurkan kita. Seharusnya aku yang minta maaf, Rati. Aku sungguh tidak sadar, Rati. Dengan kedekatan aku dengan Kanjeng Putri Laksmi sudah membuatmu menderita. Tidak, Bandawa. Kamu tidak perlu minta maaf. Sekarang aku sadar kalau kedekatanmu dengan Kanjeng Putri Laksmi itu semata hanya karena kamu sayang dengan kadipaten ini. Jangan pernah menyerah, Bandawa. Jangan pernah menyerah hanya karena aku. Terus berjuanglah.
Jika kamu ingin berbuat mesum di sini, jangan di lingkungan istana. Carilah tempat lain. Laksmi, ini istana. Aku berhak melakukan apapun yang aku mau. Terserah. Lakukan saja apapun yang kamu mau. Laksmi, apa kamu tidak pernah merasa bersalah melihat suamimu mencari kesenangan lain? Kenapa aku harus merasa bersalah? Meskipun kamu tidur dengan 1000 gadis pun, itu tidak berpengaruh buatku. Kalau sejak awal kamu tidak mencintaiku, Laksmi, lalu kenapa kamu mau menikahiku? Itulah kesalahan terbesarku. Jika saja waktu bisa diulang, mungkin aku tidak akan mau menikah denganmu. Bentar, karena kamu, aku kehilangan lelaki yang kucintai. Dan karena kamu juga, aku kehilangan kebahagiaanku. Laksmi, akulah kebahagiaanmu. Aku, Laksmi. Kita menikah tidak pernah didasari oleh rasa cinta. Jadi kamu jangan berharap aku bisa bahagia menikah denganmu. Bandawa tidak pernah mencintaimu, Laksmi. Lalu kenapa kamu bersikeras mencintainya? Lalu bagaimana dengan kamu? Aku tidak pernah mencintaimu, Bentar. Lalu kenapa kamu bersikeras ingin menikah denganku? Laksmi! Laksmi! Ah! Pergi! Pergi! Aku sudah lama hidup menumpang di istana Pangeran Bentar. Apa bedanya aku dengan gembel? Hidup dari belas kasihan orang lain. Aku tidak bisa begini. Aku harus bisa merubah hidupku. Aku ini darah biru. Aku yang harus menjadi tumenggung di Kadipaten Manguntur. Kebo Winarang di Pangkara, dengarkan cerita Biung baik-baik. Kita pantas bersyukur karena Kadipaten Manguntur mendapatkan harta yang berlimpah oleh Sang Hyang Widi. Kadipaten ini punya penyimpanan harta dari peninggalan leluhur kalian yang disimpan di Goa Worosemut. Goa Worosemut, Biung. Jika kalian besar nanti, kalian bisa mendapatkan harta itu dan membangun kadipaten ini. Tapi, apa benar cerita Biung? Kalau dongeng, tapi kenapa Biung selalu bercerita berulang-ulang kali? Tapi kalau benar, aku akan memanfaatkan harta itu untuk merebut kembali Manguntur. Ya, aku akan memanfaatkannya. Sekarang aku harus memastikannya kebenarannya. Ya. Apa ini yang dikatakan Biung? Gua Worosemut.
Sepertinya ini bukan gua sembarangan. Bagaimana mungkin aku bisa membuktikan cerita Bio? Harta kekayaan itu tersimpan di balik batu besar. Dan untuk masuk ke ruangan itu, terdapat kunci yang dijaga oleh 2 ekor kobra. Ya, kunci. Aku harus bisa menemukan kunci itu. Tapi di mana ya? Sebenarnya apa sih yang dijadikan Mas Dipanghara di gua ini? Tadi waktu masuk kelelawar, lah barusan semut. Nah nanti apa lagi? Kunci. Iya, aku harus mendapatkan kuncinya. Tapi di mana ya? Apa yang kamu sini? Hah? Ampun kamu. Kamu sendiri tahu? Apa yang kamu lakukan? Aku hanya penasaran saja, Kamas. Kenapa Kamas diam-diam datang ke gua ini, Kamas? Apa yang Kamas cari? Ya, barangkali aku bisa bantu Kamas. Salah. Membantu dirimu saja kamu sulit. Jangan bertingkah kau. Kamas jangan lupa. Aku memiliki otak yang cerdas. Sesulit apapun masalah, aku selalu bisa selesaikan dengan mudah, Kang Mas. Baik. Kalau begitu katakan padaku. Bagaimana caranya aku bisa mendapatkan harta karun yang tersimpan dalam gua ini tanpa aku harus mati sia-sia?
Harta karun? Ya. Biungku selalu bercerita kalau dalam gua Wonosemut ini terdapat harta kekayaan leluhurku. Tapi ular yang menjaga gua itu jahat ya, Biung. Apa ular itu bisa membunuh kita? Bisa saja, Kebo Winarang. Jika kamu memiliki hati yang buruk, kamu tidak bisa mendapatkannya. Tapi, jika kamu memiliki hati yang bersih, kamu bisa mendapatkan harta itu. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa mendapatkan harta itu. ternyata apa yang dikatakan Biung benar semua. Bukan hanya isapan jempol. Hanya orang-orang pilihan yang bisa mengambil harta karun itu. Orang-orang pilihan. Ya. Aku tahu siapa orangnya, Mas. Aku saja tidak sanggup melakukannya. Apalagi orang lain. Tidak, Mas. Aku sangat yakin. Kita bisa memanfaatkan orang ini untuk mengambil harta karun itu, kan, Mas. Jadi, kita tidak perlu lagi mengorbankan nyawa kita untuk mengambilnya. Ada perlu apa? Kanjeng datang menemui hamba. Aku datang ke sini untuk meminta bantuan. Hidupku tidak tenang sebelum menjalankan wasiat biungku. Wasiat biung Kanjeng? Iya, Bandawa. Sebelum kematiannya, biungku berwasiat untuk menggunakan harta penyimpanan para leluhurku untuk membangun Kadipaten Manguntur menjadi lebih baik lagi. Lalu? Untuk mengambil semua harta itu bukan hal yang mudah. Harta itu tersimpan dalam gua Wonosemut. Dan hanya seorang orang yang memiliki ilmu tinggi yang bisa masuk mengambil harta karun itu. Lalu kenapa bukan Kanjeng sendiri yang mengambilnya? Aku sadar diri. Ilmu bela diriku tidak ada apa-apanya dibanding dirimu. Aku yakin kamu bisa masuk dalam gua itu dengan aman. Jika harta itu sudah berada di tangan Kanjeng, lalu apa yang akan Kanjeng lakukan? Tentu saja aku akan menjalankan wasiat biungku. Aku akan menggunakan dalam hal kebajikan. Aku tidak mau biungku merasa sedih karena aku tidak menjalankan wasiatnya. Tolonglah Kang Mas Dibangkara, Bandawa. Selama ini dia merasa bersalah karena belum menjalankan wasiat ibunya. Sepertinya kamu tidak percaya padaku. Baiklah, jika kamu berhasil mengambil harta itu, maka aku serahkan kepadamu. Aku yakin kamu orang baik. Kamulah yang berhak menjalankan. Baiklah, Kanjeng. Hamba akan mencoba membantu Kanjeng. Terima kasih, Bandawa. Terima kasih banyak. Kanza, mereka boneka itu. Tidak, kalau kamu mau, kamu bikin aja sendiri. Bikin. Tidak.
akan membuatkannya lagi untukmu. Makasih Krishna, terima kasih. Gara-gara kamu nih, Popo jatuh. Ada apa? Bopo, aku berhasil merusak mainan Laras. Aku membuat Laras nangis. Kenapa kamu lakukan itu? Aduh. Bopo, aku suka merusak dan aku suka melihat orang menangis. Itu baru anak Bopo. Bopo, aku lapar. Bopo juga lapar. Bagaimana kalau kita makan buah-buahan saja? Tidak mau. Aku mau yang besar dan yang lebih enak. Lebih besar dan lebih enak. Ikut Bopo. Itu yang kamu maksud. Makanan yang paling besar dan enak, kan? Betul, Bopo. Ya sudah, itu tugasmu. Ayo kerjakan. Andini, teruskan permainan serulingmu. Baik, Kang Mas. Aku sekarang ingat namanya. Namanya Andini. Dia adalah gadis peniup seruling yang biasa aku temui dulu. Tapi, kenapa tiba-tiba aku mengingatnya? Apa karena aku mendengar permainan seruling Krishna begitu mirip? Apa hubungannya Krishna dengan Andini? Seingatku, permainan seruling itu yang tahu hanya aku dan Andini. Sebaiknya sekarang aku cari Krishna dan menanyakan hal ini padanya. Jika memang benar ada hubungan antara Krishna dan Andini, aku ingin bertemu Andini. Aku ingin bertanya padanya, mengapa dia dulu menghilang begitu saja.
Krishna! Krishna, ada di mana kamu? Krishna! Keluarlah, Krishna. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Maaf. Numpang tanya. Tahu bocah tingginya? Kamu buronan itu kan? Bukan. Tolong ada buronan yang kabur. Kejar! Tolong. Kamu buronan itu kan? Bukan. Tolong ada buronan yang kabur. Kejar! Tolong. Kemana larinya buronan itu? Cepat sekali dia menghilangnya. Bagaimana kalau kita carinya berpencar saja? Kamu ke sana, saya ke sana. Ayo. Apa ini? Ini boneka dari lumpur bikinan aku. Memang tidak sebagus punya kamu kemarin. Tapi ini bisa jadi pengganti boneka kamu yang dirusakkan, Sa. Ambillah. Terima kasih ya, Krishna. Kamu baik sekali padaku. Aku pasti menyimpan dan menyayangi boneka ini seperti bonekaku sendiri. Ternyata Lara sudah mendapat boneka baru. Aku tidak membiarkan dia bergembira. Ayo kita ke sana. Krishna, sekali lagi terima kasih ya. Aku pulang dulu ya. Ya sudah, hati-hati ya. Ya. Ternyata kau sudah mendapat boneka baru. Berikan boneka itu. Berikan boneka itu. Jangan takut, Laras, adaku. Makanya jangan suka nakalin temen. Dan dia kena sendiri deh. Iya, memang enak wajahnya gosong. Awas kalian, dan ku balas. Kenapa wajahmu gosong seperti ini? Siapa yang melakukannya? Siapa lagi, Bopo? Itu saja Krishna. Krishna lagi. Kamu kalah. Lalu, apa yang kamu lakukan? Tidak ada, Bopo. Apa? Kamu tidak
tidak melakukan apa-apa. Kamu ini anak pembajil dan sakti mandraguna. Kansa, jika kamu tidak dapat mengalahkannya, kamu mengerti hukuman apa dari Bopo? Hah? Hah? Kansa, jurus apa itu?